BKK kelas 1 Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat negara. BKK kelas 1 Pekanbaru merupakan garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit. Terletak di jantung Provinsi Riau, BKK kelas 1 Pekanbaru berperan penting dalam pengawasan kesehatan. BKK kelas 1 Pekanbaru mempunyai visi mewujudkan Balai Kekarantinaan Kesehatan yang handal, wibawa, dan amanah. Adapun misi dari BKK kelas 1 Pekanbaru yaitu yang pertama, menyediakan pelayanan inovatif, kreatif, berkualitas tinggi, dan mengikuti perkembangan iptek dalam pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan kepuasan, menjaga komitmen, dan kepercayaan untuk melayani masyarakat. Yang ketiga, berperan aktif dalam menunjang pelaksanaan program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang keempat, membangun SDM yang berkualitas melalui mekanisme pembelajaran yang berkesinambungan. Yang kelima, menjalankan kegiatan operasional secara efektif, efisien, dan aman untuk menghasilkan nilai tambah bagi stakeholder dan masyarakat. Yang keenam, meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini merupakan struktur dari organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Pekanbaru. BKK kelas 1 Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Balai. Kemudian terdapat subbagian administrasi umum, instalasi, wilayah kerja yang terdiri dari wilayah kerja Pelabuhan Laut Pekanbaru, wilayah kerja Perawak, wilayah kerja Buatan, wilayah kerja Tanjung Buton, wilayah kerja Siak, wilayah kerja Pelabuhan Selat Panjang, wilayah kerja Kuto, dan pos Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Kemudian terdapat kelompok jabatan fungsional yang diisi oleh beberapa tim kerja. Yang pertama ada tim kerja surveillance dan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Yang kedua ada tim kerja pengawasan faktor risiko kesehatan alat angkut dan barang. Yang ketiga ada tim kerja pengawasan faktor risiko kesehatan lingkungan. Yang keempat ada tim kerja pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawat daruratan, dan situasi khusus. Yang kelima ada tim kerja layanan publik dan zona integritas. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan Terampil merupakan jabatan teknis yang berfokus pada pengamatan, penyelidikan, serta menganalisis faktor risiko kesehatan terutama pada penyakit menular. Sebagai seorang epidemiolog kesehatan terampil di Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Pekanbaru, saya melakukan pengumpulan dan pengolahan data epidemiologi terkait penyakit menular dan faktor risiko kesehatan. Selain itu, saya juga melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kejadian penyakit menular dan tidak menular di wilayah kerja dengan bekerjasama dengan pihak puskesmas dalam pengumpulan data. Saya juga melakukan pemantauan tren penyakit di wilayah kerja dan melakukan cegah tangkal terhadap penumpang yang menunjukkan gejala penyakit menular. Ada beberapa jenis layanan yang diberikan. Yang pertama, saya melakukan penerbitan dokumen kesehatan pada alat angkut seperti kapal dan pesawat setelah melakukan pemeriksaan dan memastikan kebersihannya. Yang kedua, memberikan edukasi kepada penumpang dan awak alat angkut tentang pencegahan penyakit selama perjalanan. Yang ketiga, melakukan respon cepat terhadap kejadian luar biasa atau KLB di pintu masuk negara seperti pelabuhan dan juga bandara. Selain itu, terdapat standar layanan yang harus dicapai, yaitu yang pertama, akurasi data saat pengumpulan dan pengolahan data surveillance. Yang kedua, ketepatan waktu respon cepat terhadap sinyal ancaman kesehatan kurang dari 24 jam. Yang ketiga, kepatuhan pada protokol yang berlaku, di mana seluruh tindakan pemeriksaan mengacu pada International Health Regulation atau IHR tahun 2005. Ada beberapa hal yang saya lakukan untuk mencapai tujuan instansi. Yang pertama, melakukan semua kegiatan berdasarkan dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Yang kedua, dilakukannya kolaborasi antar lintas sektor untuk menciptakan sistem pertahanan kesehatan yang solid. Yang ketiga, melakukan pemahaman kepada pelaku perjalanan mengenai resiko kesehatan global. Alasan saya menjadi ASN bukan sekedar stabilitas dari sisi finansial, tetapi juga untuk berkontribusi sebagai epidemiolog kesehatan untuk menjadi benteng negara dalam mencegah suatu penyakit. Selain itu, pengabdian saya ini menjadi kepuasan batin ketika apa yang saya jalankan bisa mendapat Selain itu, pengabdian saya ini menjadi kepuasan batin ketika apa yang saya jalankan bisa memberikan dampak bagi masyarakat luas.
Menurut saya, dalam implementasi manajemen ASN, kita harus menegakkan integritas dan juga jujur dalam melakukan setiap pekerjaan agar profesionalisme dan sistem merit berjalan dengan semestinya. Dalam Smart ASN, implementasi yang saya lakukan adalah menguasai aplikasi pelaporan seperti Sinkarkas dan juga website yang menyediakan informasi seputar penyakit emerging secara mahir. Selain itu, saya juga mempersiapkan diri menghadapi perubahan regulasi kesehatan internasional yang dinamis. Menjadi epidemiolog kesehatan terampil di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Pekanbaru bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi juga sebuah panggilan untuk melayani masyarakat dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Benteng terdepan, data terpercaya, rakyat sejahtera.